Oke, sekarang kita masuk ke pola bulu merak atau kodenya J ya. Ini J. Ciri khusus dari ini adalah polanya itu mempunyai satu bulu merak seperti ini. Jadi ini, nah, muter seperti ini. Jadi ada kayak apa ya? Jadi kayak ada tongkat, kemudian ini muter seperti ini. Dan putaran ini ada di dalam loop C atau D ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk arah di sini belum mau arahnya ke kelingking atau ke jempol, belum ada penjelasan lebih lanjut. Jadi belum ada teori tentang itu. Kemudian di tengah di sini ini bisa bentuk lingkaran atau bentuknya spiral. Jadi bebas, belum dibedakan. Jadi ini masih the next projectnya. Intinya yang sekarang kita ketahui adalah di sini ada bentuk bulu meraknya gitu. Jadi ini kan ada bentuk bulu merak ya. Jadi memang terbentuk seperti ini, ada bulu meraknya. Jadi ada lingkaran, kemudian ada lingkaran seperti ini, kemudian ada garisnya seperti ini. Jadi intinya seperti itu. Untuk masalah lingkaran atau spiral yang ada di tengah di sini belum jadi masalah, belum ada penelitian selanjutnya. Kemudian bulu merak itu ada di dalam loop yang besar seperti ini. Jadi ada wall di dalam loop, intinya itu. Untuk masalah ini arahnya ke kelingking atau ke jempol masih belum ada penelitian ke sana juga. Kemudian itu untuk bentuknya, karakteristiknya itu ekspresif, jadi pinter ngomong, pinter apa ya, pinter menghibur, sangat tanggap, bisa melihat situasi. Kemudian kualitas kepemimpinan juga lumayan gitu, bagus. Kemudian artistik, di sini suka dengan seni. Namun seni di sini tidak diartikan dengan seni yang seni gitu, enggak. Ini lebih tepat ke fashion. Jadi dia berpakaian lebih rapi dibandingkan orang rata-rata. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia itu orangnya rapi banget. Orang J ini orangnya sangat rapi, itu enggak. Namun dia lebih rapi dibandingkan orang rata-rata. Kemudian kalau ini lebih dari satu atau dua biasanya lebih rapi banget. Lebih rapi. Jadi kalau misal orangnya itu jelek atau ganteng gitu ya, jelek ganteng itu kan dari sononya. Tapi kalau walaupun dia itu nggak disertai dengan kegantengan, jadi orangnya itu sebenarnya di bawah rata-rata gantengnya. Namun dia akan tetap menjadi orang yang apa ya, enak dipandang, kemudian tetap menjadi orang yang enak diajak ngobrol. Maksudnya enak aja gitu, ya enak. Jadi orang-orang J ini orang-orang yang menyenangkan, intinya gitu. Saya pernah menemukan orang-orang seperti ini memang menyenangkan, jadi dipandang enak, dia rapi, bersih, ya nggak harus bersih-bersih banget maksudnya, jadi dia itu sangat bersih itu enggak. Namun dia lebih bersih dibandingkan dengan rata-rata orang, dia lebih pintar menjaga dia sendiri, kemudian dia pintar gelucu gitu. Jadi tingkahnya lebih lucu dibandingkan dengan rata-rata orang pada umumnya. Padahal kadang lucunya itu ya juga nggak beda-beda. Jadi kasus yang saya temukan itu bukannya dia itu lucu banget, itu juga enggak, tapi cuma enak diajak ngobrol, terus kapan-kapan dia lucu gitu. Jadi kalau saya kan bukan orang lucu. Jadi kalau lucu garing krik krik krik. Jadi kalau ngelucu nggak ada yang ketawa, nggak ada yang paham, ya udah nggak apa-apa. uh, Umum di semua jari, jadi nggak terlalu umum. Saya jarang menemukan ini, sekitar 1:10 ya, berarti nggak terlalu umum. Kemudian paling sering ditemukan pada jari manis, ya betul. Kemudian jarang di ibu jari, betul. Jadi saya belum pernah menemukan di ibu jari, biasanya di jari manis, kelingking gitu. Tengah juga jarang, kemudian telunjuk juga jarang. Kemudian kadang lingkaran pusat agak hampir menyerupai wall. Jadi yang kadang ini besar.
Jadi kadang ini lingkaran ini sangat besar, kemudian kalau kita mau masukkan ini ke J atau apa, itu kadang membingungkan. Jadi kan ini ada lingkaran gini, ada agak besar, tapi bentuknya ini itu besar banget. Jadi segini, kemudian ada titik di sini juga, kemudian ini baru muncul seperti ini. Nah, jadi agak besar. Kadang kita bingung itu menentukan E atau J atau F atau J. Namun jika memang pengambilan datanya itu bagus, maka ini akan terlihat. Maksudnya untuk capnya itu dari pinggir kanan ke pinggir kiri gitu. Jadi memang sangat bagus ketika kita melihat langsung di jarinya. Kalau pakai alat finger scanner gitu ya, itu kita kan nggak melihat dari pinggir kanan sampai pinggir kiri, jadi hanya melihat tengahnya saja. Jadi kadang kita keliru menemukan antara F atau J, atau misal E atau J gitu ya. Oke, terima kasih. Begitu seperti itulah penjelasan tentang bulu merak, pola bulu merak J gitu ya, menurut hasil analisa selama saya melakukan analisa gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam dan selamat mencoba. Oh iya, lupa. Misalkan Anda tertarik dengan analisa bakat ini, harganya Rp100.000 per analisa. Anda bisa mendownload aplikasinya, udah jadi. Jadi video-video sebelumnya aplikasinya belum jadi. Ini aplikasinya sudah jadi. Anda bisa mengirimkan 10 foto ujung jari ini melalui aplikasi juga bisa, melalui WhatsApp juga bisa, tapi lebih enak lewat aplikasi karena di sana sudah ada cara-caranya juga lebih lengkap lah. Promosi. Kemudian ini bisa WhatsApp ke sini jika Anda tertarik, kirimkan 10 foto ujung jari dan telapak tangan Anda. Caranya ada, nanti saya kirimkan bagaimana cara memfoto biar kelihatan sidik jarinya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.